Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Al-Farisi dengan NIM 2311202018. Pada kali ini saya akan mempraktek pemeriksaan dan pengukuran spesifik fisioterapi pada regio cervical. Oleh karena itu, saksikanlah video saya ini. Baik, pada cervical distraction atau bisa dibilang cervical traksi itu dengan cara menekan atau tarikan leher ke arah ke belakang untuk mengidentifikasi atau menilai apakah ada radikulopati, hernia diskus, atau kompresi saraf pada cervical. Tujuan tes ini digunakan untuk mengurangi nyeri pada leher, kompresi saraf. Untuk tujuan pemeriksaannya itu mendiagnosis radikulopati, apakah ada kekurangan pas saat menarik. Yang kedua, menilai evaluasi pada traksi, ada kekurangan atau enggak. Yang ketiga, membedakan neurologis dan muskuloskeletal. Untuk indikasi kontraindikasinya itu, indikasinya pada pasien gejala radikulopati, hernia diskus, kompresi saraf. Kontraindikasinya itu hernia diskus akut, fraktur tulang. Untuk melakukan prosedur traksi, yang pertama posisi pasien dalam keadaan tidur atau lain. Posisi terapis di belakang. Untuk memegangnya, posisi memegangnya, yang pertama terapis memegang kepala pasien di belakang, kedua tangan. Untuk menariknya itu kita melakukan secara lembut, dengan ada juga secara kuat sedikit. Kita tarik, tahan 15-30 detik. Hasil pemeriksaan apabila ada positif, yaitu terjadinya pengurangan nyeri, kompresi saraf, dan radikulopati. Apabila terdapat negatif, yaitu tidak ada perubahan, masih merasakan nyeri, kemungkinan bisa terjadi pada muskuloskeletal, pada otot, tendon, ligamen, sendi. Baik, pada cervical flexion dan rotation test adalah tes digunakan untuk mendeteksi apakah ada mobilitas dan pergerakannya terbatas pada C1 dan C2 pada kondisi cervical facet dysfunction atau upper limb spine dysfunction. Tes ini digunakan untuk membantu apakah ada seseorang mengalami migrain atau nyeri leher pada saat fleksi dan rotasi leher, atau pada kondisi cervical limbic disease atau cervical aresis. Untuk tujuan pemeriksaan ini adalah menilai mobilitas pada C1 dan C2 saat melakukan fleksi dan rotasi. Yang kedua, untuk mendiagnosa pada rotasi leher apakah ada mengalami migrain atau kompresi saraf. Yang ketiga, mengevaluasi pada pergerakan fleksi dan rotasi cervical. Baik, untuk indikasi dan kontraindikasi, indikasinya itu dimana pasien merasa nyeri leher, pusing. Dan untuk kontraindikasinya itu yang tidak dilakukan itu faktor masalah neurologis, masalah pada saraf, dan spondylosis. Untuk prosedurnya, pasien dalam keadaan berbaring, fisioterapis di belakang. Untuk terapisnya melakukan gerakan fleksi, menyentuh dagu pasien. Selanjutnya melakukan
rotasi destra dan nanti ke sinistra dan balik normal seperti semula. Apabila terdapat hasil pemeriksaan positif di mana pasien mengalami nyeri leher, migrain, dan untuk hasil negatifnya di mana pasien bisa melakukan gerak bebas seperti flexion dan rotation tersebut. Baik, pada tes servikal, rotasi dan lateral fleksi untuk menilai pada rotasi dan lateral fleksi apakah ada nyeri dan keterbatasan ROM, serta untuk mendiagnosis pada pasien join pada servikal tersebut. Tes ini digunakan untuk apakah ada cervical muscle dysfunction, ada spondylosis, dan ada keterbatasan, ada nyeri dan kompresi pada saraf. Baik, untuk tujuan pemeriksaannya itu untuk menilai mobilitas pada rotasi dan lateral fleksi. Yang kedua, mendiagnosis apakah ada pasien merasa nyeri pada saat melakukan rotasi dan lateral fleksi. Yang ketiga, menilai kekuatan otot dan ligamen. Yang terakhir, satu, mengevaluasi saat pergerakan tersebut. Untuk indikasi kontraindikasinya itu pada pasien mengalami nyeri dan spasmi otot, dan untuk kontraindikasinya itu di mana yang tidak boleh kita kasihkan itu pada pasien faktor masalah neurologis dan masalah pembuluh darah dan cedera yang sangat serius. Untuk melakukan prosedur, yang pertama pasien pada posisi duduk dan punggung tegak, kepala tegak. Pada praktis di belakang pasien, boleh di samping, tapi saya lebih baik pilih di belakang pasien. Dan untuk melakukan tesnya tersebut, kita minta pasien melakukan rotasi boleh ke kanan atau ke kiri. Kita minta boleh rotasi ke kiri. Dan selanjutnya kita minta melakukan lateral fleksi. Posisi normal. Apabila terdapat hasil pemeriksaan positif di mana pasien mengalami nyeri dan ketegangan otot pada area servikal dan merasa pusing. Untuk negatif, di mana pasien bisa melakukan pergerakan secara bebas, tidak ada rasa nyeri dan tidak ada keterbatasan tersebut. Selanjutnya pada Spurling test. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menilai apakah adanya stenosis abdominal atau hernia diskus pada servikal. Tujuan tes ini untuk mengidentifikasi apakah ada radikulopati atau radik saraf terjadi pada saat kompresi. Baik, untuk indikasi kontraindikasinya itu adalah di mana pasien mengalami nyeri menjalar dari leher ke bahu serta adanya radikulopati, hernia diskus, stenominal, foraminal. Untuk kontraindikasinya itu di mana pasien ada yang tidak boleh dikasih pada fraktur tulang, suatu ada infeksi dan tumor. Baik, untuk prosedurnya di mana pasien berdiri tegak dan leher tegak. Yang kedua, terapis di belakang pasien. Selanjutnya untuk tekniknya itu yang pertama kita minta pasien melakukan lateral fleksi yang sedikit. Untuk terapis melakukan penekanan untuk kompresi melakukan secara ringan dan terkontrol. Tangannya itu di atas kepala pasien secara vertikal untuk menarik ke bawah secara perlahan dan ringan. Untuk hasil pemeriksaan pada positifnya itu adalah di mana pasien dapat menjalar nyeri leher ke bahu
untuk pemeriksaan tes selanjutnya yaitu craniocervicalflexion test, di mana tes ini untuk digunakan menilai mobilitas dan kekuatan otot leher pada saat melakukan fleksi servikal. Tes ini digunakan untuk yang pertama untuk menilai mobilisasi leher pada servikal. Yang kedua, apakah flexion servikal bisa menahan resistensi saat melakukan gerakan menahan. Dimana untuk indikasi sama kontraindikasi, indikasinya yaitu dimana nyeri leher pada saat melakukan fleksi. Yang kedua, menilai apakah ada gangguan postural dan biomekanik pada kelemahan otot servikal tersebut. Pada kontraindikasi, yang pertama itu ada pasien masalah serius, di mana hernia diskus besar dan masalah vaskular. Untuk prosedurnya, pada pasien posisi berbaring dan keadaan lurus, tidak ada memilih kepala ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita minta pasien itu melakukan cranioflexion ke depan. Selanjutnya melakukan cervical fleksi ke atas. Kita tahan dan kita pantau apakah pasien mampu melawan resistensi penekanan pada COG atau center of gravitasi. Apabila tidak kuat, di mana pasien akan mensandar ke kanan kita bahwasanya dia tidak mampu melawan resistensi tersebut. Oke, posisi gerak. Untuk hasil pemeriksaan pada positif itu di mana pasien tidak dapat menekan atau melawan resistensi tersebut. Untuk negatifnya di mana pasien dapat melakukan fleksi full dan bisa melawan resistensi. Baik, selanjutnya pemeriksaan pada neck flexor endurance tes pada cervical. Itu tes ini digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mobilitas leher pada saat melakukan fleksi dengan teknik resistensi dan kekuatan otot. Untuk indikasi indikasinya itu di mana pasien mengalami nyeri leher kronis dan gangguan postur pada cervical. Yang kedua, untuk menilai resistensi pada cervical dengan cara melakukan fleksi pada kranial dan cervical dalam 30 detik. Pada kontraindikasinya itu di mana pasien mengalami hernia diskus akut, cedera leher akut dan trauma, satu gangguan neuromuskular. Untuk prosedurnya itu pasien dalam posisi berbaring atau tertidur dalam keadaan lurus. Selanjutnya kita minta pasien melakukan cranial fleksi dan selanjutnya melakukan cervical fleksi, dan kita minta pasien tahankan posisi fleksi cervical dan cranial cervical tersebut dalam keadaan 30 detik dengan cara melakukan teknik resistensi atau penekanan dengan COG center of gravitasi. Apabila terdapat hasil pemeriksaan positif, pasien tidak mampu melakukan resistensi dalam 10 detik atau 20 detik dan di mana mengalami kelelahan, terdapat kelemahan otot flexor cervical. Pada negatif, di mana pasien mampu mempertahankan cervical flexor dalam 30 detik dan di mana dapat mempertahankan lebih dari 20 detik. Oke, selanjutnya pada
pemeriksaan tes falsafah tes, di mana tes ini digunakan untuk dengan melakukan teknik manuver pada peningkatan untuk intra-abdominal, intrakranial, apakah ada kompresi pada saraf servikal pada tulang belakang. Tes ini digunakan untuk hernia diskus pada servikal. Untuk indikasi kontraindikasinya indikasinya itu di mana nyeri dari bahu dari leher menjalar ke bahu, yang kedua ada kompresi saraf, yang ketiga hernia diskus, yang keempat ada gangguan pada tulang belakang. Untuk kontraindikasinya itu di mana pasien tidak boleh hipertensi dan gangguan jantung yang bisa mengganggu pada peningkatan intrakranial pada pembuluh darah di daerah servikal dan otak. Yang kedua yaitu ada masalah jantung. Yang ketiga, pasien mengalami cedera leher atau trauma akut. Untuk prosedurnya tekniknya itu yang pertama, pasien dalam keadaan duduk dan berdiri tegak. Yang ketiga, terapis meminta pasien menutup hidung dan menutup mulut dan melakukan seperti mengejar di mana kepala menekan leher servikal. Yang ketiga, terapis memantau pada pasien saat melakukan manuver apakah ada rasa sensasi nyeri pada leher ke bahu. Boleh? Siapa? Untuk hasil pemeriksaannya itu, jadi kita bisa tanya pasien apakah ada nyeri dan kompresi saraf pada saat melakukan teknik manuver pada falsafah tes tersebut. Untuk negatifnya itu, tidak ada nyeri saat melakukan manuver falsafah tes tersebut. Sekian video saya yang saya praktekkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.